Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhana Yusaini dengan NPM 22130420005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dalam mata kuliah Standardized Indonesian Grammar dengan mengambil objek berupa frasa atau kata yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu fotokopi. Yang pertama, asal-usul dan bentuk dasar. Kata fotokopi berasal dari bahasa Inggris photocopy. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, seringkali kita masih menemukan penulisan yang tidak baku seperti fotokopi, terutama dalam konteks informal seperti di papan jasa atau iklan. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bentuk yang benar dan baku adalah fotokopi satu kata tanpa spasi. Selanjutnya, kajian linguistik dalam tata bahasa Indonesia. Pertama, mari kita lihat dari aspek morfologi. Fotokopi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang mengalami adaptasi morfologis. Kata ini terdiri dari dua unsur, yaitu foto yang merupakan hasil pemendakan dari kata fotografi, dan kopi yang dalam konteks ini berarti menyalin atau menggandakan. Dalam bahasa Indonesia, dua unsur tersebut digabung menjadi satu kata tunggal sesuai dengan kaidah pembentukan kata serapan. Secara kategori kata, fotokopi tergolong sebagai nomina atau kata benda. Selanjutnya adalah aspek fonologi. Dalam bahasa Inggris, kata fotokopi diucapkan sebagai photocopy. Namun, setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, pelafalannya disesuaikan menjadi fotokopi. Bunyi yang lebih sederhana dan sesuai dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Lalu, kita masuk ke aspek sintaksis atau posisi kata dalam kalimat. Sebagai kata benda, fotokopi bisa menempati berbagai fungsi dalam kalimat seperti sebagai subjek, contohnya fotokopi itu sudah saya siapkan. Lalu sebagai objek, saya membuat fotokopi KTP. Dan juga sebagai keterangan, yaitu biaya fotokopi cukup murah. Selanjutnya, dari sisi semantik, menurut KBBI, fotokopi bermakna hasil penggandaan dokumen, tulisan, atau gambar melalui mesin fotokopi. Maknanya bersifat denotatif, artinya merujuk langsung pada benda hasil dari progres menggandakan tersebut. Sedangkan dari aspek pragmatik, kita sering menemukan penulisan tidak baku seperti fotokopi dalam konteks informal, tetapi dalam penulisan formal seperti laporan, jurnal, dan tugas akademik, kita harus menggunakan bentuk baku yaitu fotokopi. Selanjutnya, perbandingan linguistik antara fotokopi dalam bentuk bahasa Indonesia dan fotokopi dalam bentuk bahasa Inggris. Yang pertama, kelas kata yaitu part of speech. Dalam kedua bahasa, kata ini dapat berfungsi sebagai kata benda dan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, fotokopi umumnya digunakan sebagai nomina. Contoh, saya membawa fotokopi jasa, tetapi bisa juga diturunkan menjadi verba seperti memfotokopi. Dalam bahasa Inggris, photocopy juga digunakan sebagai noun. Contohnya, I have a photocopy of the documents. And as a verb, contoh, I will photocopy this page. Selanjutnya ada morfologi atau pembentukan kata. Secara morfologis, fotokopi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu photocopy. Dalam proses serapan, bahasa Indonesia cenderung menyederhanakan struktur dan ejaan. Kata photocopy terdiri dari dua morfem yaitu photo berarti cahaya atau gambar, sedangkan copy yaitu salinan. Dan dalam bahasa Indonesia, kedua unsur ini digabung dan disesuaikan ejaannya menjadi satu kata tunggal yaitu fotokopi. Proses ini disebut pemadanan dan adaptasi morfologis. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian morfologi bahasa Indonesia oleh Krida Laksana, dalam bentuk turunannya, bahasa Indonesia juga menambahkan afiks seperti memfotokopi, terfotokopi, atau fotokopian. Sedangkan dalam bahasa Inggris, bentuk turunan dilakukan melalui infleksi seperti photocopy, photocopying, and photocopies. Yang terakhir ada semantik. Secara makna, fotokopi dan fotokopi memiliki makna denotatif yang sama, yaitu hasil penggandaan dokumen atau gambar melalui mesin khusus. Keduanya merujuk pada benda hasil salinan atau tindakan menggandakan. Namun, dalam kajian semantik pragmatis, kita bisa menemukan sedikit perbedaan dalam kebiasaan penggunaan. Misalnya di Indonesia masih sering ditemukan bentuk tidak baku seperti fotokopi dalam konteks informal, terutama di papan nama toko atau iklan. Sementara itu dalam bahasa Inggris, fotokopi jarang ditulis salah karena sudah menjadi bagian dari kosakata standar. Kesimpulannya, kata fotokopi dan fotokopi memiliki makna dan fungsi yang setara, tetapi cara pembentukan, pelafalan, dan penggunaannya menunjukkan ciri khas masing-masing bahasa. Bahasa Indonesia cenderung menyederhanakan dan menyesuaikan dengan kaidah morfologi dan fonologi lokal, sementara bahasa Inggris mempertahankan bentuk asal yang kompleks dan infleksional. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.